Cewek rambut panjang ini lagi nunggu panggilan masuk ruang pemeriksaan dokter gigi ditemani cewek di sampingnya ini. Dia lihat di ruang pemeriksaan dokter lagi melakukan perawatan gigi ke salah satu pasien dan menurut dia serem banget. Jadi dia mau kabur dari tempat itu. Tapi dicegah nih sama temennya dan dia dipaksa masuk ke ruang pemeriksaan. Dokter nyuruh dia bersiap di kursi pasien, jadi dia nurut aja. Dia disuruh buka mulut tapi ogah-ogahan. Dokter bilang ada karies di giginya, jadi akan dibersihkan. Dia ketakutan banget nih, dokter bilang dia harus fokuskan pikiran ke lampu yang ada di depannya. Lampu itu mirip lubang kelinci yang bikin Alice bisa masuk ke dunia lain. Cewek ini nyoba nurutin perkataan dokter dan akhirnya dia bisa fokus dan santai sampai semua pemeriksaan dan perawatan gigi selesai. Cewek ini mau buru-buru kabur dari situ, tapi dipanggil lagi sama dokter. Ternyata mereka adalah teman waktu kecil. Bantu aku subscribe ya, biar aku semangat bikin kontennya. Makasih. Cewek ini pulang naik taksi malam-malam. Dia lihat ada baliho artis terkenal yang bakalan konser sebentar lagi dan dia pingin banget datang ke konser itu. Dia ketiduran dan taksinya nabrak pengendara sepeda. Dia tolongin korbannya dan diantar ke rumah sakit. Tapi kok dia ditinggal ya? Dia pulang aja naik sepeda. Saking bersemangatnya dia nggak lihat ada perbaikan jalan. Dia tabrak aja, jatuh dah. Pas dia buka mata, ada meteor jatuh. Jiwanya kayak terbang dan tiba-tiba dia jatuh di kolam tempat para pangeran kerajaan lagi main bola. Dia ditolong sama salah satu pangeran yang wajahnya mirip banget sama artis yang mau ngadain konser itu. Para pangeran bingung dari mana asalnya cewek ini dan mereka baru lihat tuh pakaian dan sepatu kayak gitu. Mereka sepakat cewek ini boleh tinggal di istana. Pas bangun, cewek ini bingung kok dia bisa ada di situ dan gaya pakaian serta suasananya beda banget. Tunggu kelanjutannya ya, jangan lupa bantu aku subscribe biar aku semangat bikin kontennya, makasih. Pemimpin tentara kerajaan ini diminta nunjukin kekuatannya ke ajudan kaisar. Dia suruh pasukan untuk membidikkan anak panah ke arahnya. Dia keluarkan jurus pelindung diri yang kayak kaca ini. Dia minta pasukan untuk melepaskan anak panah dan anak panah itu nggak bisa nembus dia, malah balik lagi ke pasukan itu. Ajudan gemoy ini muji kehebatannya, tapi dia nggak peduli sama pujian itu. Dia lihat dayang-dayang istana lagi rame ngejar-ngejar cewek ini yang dihalangi sama pegawai istana yang bawa pot bunga ini, tapi pot bunganya dihalau dan kelempar ke arah dia. Dia keluarkan jurus pelindung diri, tapi nggak mempan, pot itu tetap jatuh di kepalanya. Dia minta cewek ini lempar lagi pot bunga ke arahnya untuk nguji kekuatannya sekali lagi. Tapi hasilnya tetap sama, jurusnya nggak mempan dan kali ini lebih parah. Kaisar yang dengar peristiwa itu langsung gambar ilustrasi kejadian untuk dikasihkan ke pemimpin pasukan ini sebagai hadiah. Pemimpin pasukan ini minta maaf ke kaisar. Dia juga bingung kenapa ketika dekat dengan cewek ini kekuatannya jadi menghilang. Dua orang ini lagi nunggu kuliah dimulai. Si cewek ngantuk banget dan pengen tidur. Temennya bilang jangan tidur karena ini kuliah prasyarat untuk kelulusan dan dosen tamunya cakep banget dan terkenal. Dia nggak peduli, tetap aja tidur. Giliran sesi tanya jawab, dia kebangun dan dia ditunjuk untuk ngajuin pertanyaan karena dua tangannya ngangkat semua. Dia bingung nih mau nanya apa, untung temennya ini nyodorin buku yang isinya pertanyaan dan dia tanya, siang ini mau makan apa? Semua yang hadir pada ketawa. Temennya bilang pertanyaannya bukan itu, tapi tulisan yang ada di bawahnya. Malu banget dah tuh. Dia dipanggil dosen senior dan dimarahi karena ketiduran di kelas dan disuruh minta maaf. Kalau dia mau lulus, dia harus ngerjakan tugas yang banyak banget nih dan harus dikumpul besok. Dia ngeluh nih karena tugasnya banyak banget, makanya jangan tidur waktu kuliah. Pulang kerja, cewek ini lihat kucingnya di atas atap. Dia takut kucingnya celaka, jadi dia ambil tangga untuk nyelamatin. Udah susah naik tangga, taunya kucingnya udah di bawah. Dia injak pelan-pelan anak tangga untuk turun, tapi kepleset juga. Untung ada cowok ini yang gercep nangkap dia. Cewek ini lihat matanya cowok ini indah banget. Dia panggil-panggil kucingnya tapi nggak ada. Dia mau minta bantuan cowok tadi untuk bantu nyari kucingnya. Tapi anehnya cowok itu udah menghilang. Dia bingung, cepet banget ngilangnya ya. Dia ketemu lagi cowok ini di jalan dan dia ngucapin terima kasih karena udah nolongin dia waktu itu. Dan dia kasih jajanan nih ke cowok ini dan dia kelihatan seneng banget. Sebenarnya cowok yang nolongin ini ya kucingnya dia yang bisa berubah jadi manusia. Cewek ini lagi nyiapin acara kantor yang tempatnya di dekat taman dan kafe yang ramai pengunjung. Dia disuruh pulang nih sama temen-temennya karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Dia jemput pacarnya di bandara yang lagi tugas di luar kota dan janji pulang hari ini untuk ngerayain ulang tahunnya.
Dia touch up dulu nih, tapi lipstiknya jatuh dan ditemuin sama cowok ini. Mau dikembaliin tapi dia udah dijemput. Cewek ini ditelepon sama pacarnya dan dikasih tahu kalau pacarnya batal pulang. Dia kesel banget karena ngasih kabarnya mendadak. Dia telepon nih temennya untuk ngerayain ulang tahunnya bareng, tapi temennya lagi party. Akhirnya dia nongkrong aja nih di swalayan sambil makan mie. Cowok yang di bandara tadi juga datang ke situ. Dia mau ngembaliin lipstik, tapi cewek ini lagi nerima telepon. HP cewek ini mati karena kehabisan baterai. Dia pinjem HP cowok ini untuk nelpon ayahnya dan ngasih kabar kalau dia bakalan pulang telat. Mereka jadi kenalan dan ngobrol bareng, barteran barang juga. Semoga nanti ketemu lagi ya. Cewek rambut pendek ini ngerayu temennya untuk gantiin dia kencan buta. Ayahnya pengen dia cepet nikah, jadi selalu ngatur kencan buta untuk anaknya ini. Tugasnya bikin teman kencannya nggak suka dan nggak mau lanjut. Terakhir kali dia gantiin teman kencannya bapak-bapak genit ini. Dia pura-pura kerasukan dan bacain mantra. Sampai akhirnya bapak ini bisa lihat penampakan hantu dan pingsan jadinya. Dia kaget lihat pasangan kencan butanya, ternyata cakep banget. Dan lebih kaget lagi lihat kartu namanya, ternyata bos besar di perusahaan tempat dia kerja. Dia bertingkah aneh nih supaya cowok ini gak suka sama dia. Sok seksi lah, tergila-gila sama barang mewah, dan bersikap gak sopan. Ternyata cowok ini malah suka sama dia, cewek yang jujur dan apa adanya. Gagal deh misinya. Di kantor, dia ketemu sama bosnya di lift. Dia tutupin wajahnya pakai rambut, untung gak ketahuan. Pas turun lift, bed namanya jatuh. Dia ambil sambil jalan mundur tanpa noleh dan lari secepatnya. Pas milih-milih bareng di swalayan, cewek ini ditelepon sama temennya yang curhat bahwa temennya ketemu sama teman kencan butanya di kantor. Sampai depan kasir dan selesai bayar, dia mau pergi. Ada anak kecil lari-lari masuk swalayan dan nabrak dia. Roknya kecoret sama spidol yang dibawa anak ini. Ibunya marah dan anak ini nangis. Dia ambil spidolnya dan dia bilang mau nunjukin sulap kalau anak ini janji nggak ngulangin perbuatannya lagi. Cowok ini ngeliatin mereka. Dia gambar sesuatu di bekas coretan tadi dan nanya, gambar apa ini? Anak ini jawab, itu kotoran. Dia jelasin kalau itu gambar bunga. Dia nasehatin anak ini untuk nggak bawa spidol sambil lari-lari karena bisa melukai dirinya dan mencoret barang-barang serta baju milik orang lain. Ibu anak ini mau gantiin biaya bayar cuci roknya, tapi cewek ini nggak mau karena dia lebih banyak kasih coretan di roknya. Cewek ini sadar kalau dompetnya ketinggalan. Pas dia mau balik, dia nabrak cowok cakep ini yang bikin dia terpesona setengah mati dan bikin perasaannya udah kayak taman bunga aja. Cewek ini ngajak temennya jalan-jalan sebagai tanda terima kasih karena temennya ini udah gantiin dia kencan buta sama cowok yang gak dia suka. Diajak ke mall, belanja baju, gak usah mikirin harga karena ada kartu sakti. Diajak ke salon juga supaya match dandanannya sama bajunya yang udah bagus. Ternyata dia disuruh ketemuan lagi sama cowok yang kencan buta sama dia waktu dulu. Dia nolak dan mau kabur dari situ, tapi cowoknya keburu datang. Terpaksa dia balik lagi, barang-barangnya pakai jatuh lagi. Dia diancam mau dilaporin ke polisi karena pakai identitas palsu punya temennya dan bohongin cowok ini. Dia mohon-mohon supaya nggak dilaporin ke polisi. Dia ngelakuin ini semua karena dijanjiin bayaran yang besar. Cowok ini kayak nggak terima. Dia janji mau ngelakuin apa aja yang disuruh cowok ini selama dia mampu. Cowok ini setuju dan dia nggak boleh ganti nomor HP karena sewaktu-waktu akan dihubungi. Waktu pulang, dia lihat temennya di depan rumah. Langsung aja dia serang karena dia nggak terima dikerjain. Cewek ini lihat bosnya yang dia bohongi waktu kencan buta keluar dari lift. Dia buru-buru scan lagi kartunya supaya bisa keluar dan bosnya nggak lihat wajahnya. Saking buru-burunya lari, dia nabrak pegawai lain. Sandalnya jadi kelempar ke arah bosnya, ngenai wajahnya sampai mimisan. Pegawai lain yang lihat pada kaget. Dia lari secepat kilat supaya nggak ketahuan dan dimarahi sama bosnya, tapi dia dikejar. Naik banyak banget anak tangga sampai mereka berdua kelelahan, tapi terus aja dikejar. Dia masuk lift, tapi akhirnya ketangkap juga. Bosnya tanya kenapa dia lempar sendalnya ke arah dia. Dia bilang nggak sengaja, dia kepleset dan sandalnya kelempar. Bosnya tanya lagi kenapa dia lari. Sebenarnya dia lari karena takut ketahuan bahwa dia teman kencan bosnya, tapi kan nggak mungkin dia bilang gitu. Dia bilang aja kalau dia takut lihat hidung bosnya berdarah dan dia takut dimarahin. Bosnya lihat air matanya netes, jadi kasihan, dibalikin dah sandalnya dan dimaafin. Cewek ini bangun kesiangan, padahal hari ini adalah hari pertama dia masuk kerja di perusahaan fashion terkenal yang rekrutmen karyawannya aja sulit. Sampai di kantor, tas dan HP-nya disita sama bosnya. Katanya baru boleh diambil kalau sudah pulang kerja. Dia diantar ke departemen desain. Sampai di sana, dia disambut sama cewek ini, tapi diajak salaman gak mau.
Dia suka sama tempat kerja dan suasananya. Udah 1,5 jam dia nunggu dikasih tugas. Kepala desainer baru datang ngasih dia tugas bikin 5 desain pakaian dalam waktu 3,5 jam. Karena waktu kerja dia cuma 5 jam. Dia bingung karena kehabisan ide. Temennya ini datang ngajak dia cari udara segar dan relaksasi. Dia dapat inspirasi dengan mengingat ayahnya yang seorang penjahit. Dengan berbagai gaya dan tingkah pola, akhirnya dia mampu menyelesaikan semua tugas sesuai waktu yang diberikan dan semua tugasnya diserahkan kepada kepala desainer. Pulangnya, dia diantar sama bos ganteng ini dan dikasih masukan soal desainnya supaya sesuai dengan ciri khas perusahaan.